saya akan menjelaskan tentang hubungan antara buruh, modal, dan negara. Sebelum saya menjelaskannya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Geraldus Mariano Birman Setanggung, NIM 205200029. Nah, sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari buruh, modal, dan negara. Nah, pengertian dari buruh itu sendiri adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan adalah sama. Namun, dalam kultur Indonesia, buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, dan kasar, dan sebagainya. Nah, sedangkan pekerja atau tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi memakai otak dalam melakukan pekerjaannya. Nah, akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu, yaitu kerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pengertian modal. Nah, pengertian modal itu adalah suatu aset utama dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran bisa berjalan dengan lancar. Yang berikutnya lagi, pengertian dari negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari buruh, modal, dan negara. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang hubungan antara buruh, modal, dan negara. Nah, langsung saja saya langsung ke sistem produksi yang berjalan dalam tatanan ekonomi masyarakat, selalu melibatkan hubungan di antara pemodal, para pekerja, serta negara. Hubungan ini sangat berarti bagi masyarakat, turut menentukan bagaimana institusi ekonomi dalam masyarakat berfungsi dan menyumbang pada keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, dinamika hubungan antara pemodal, pekerja, dan negara juga tidak lepas dari pengaruh dinamika perkembangan institusi ekonomi yang lebih luas maupun dinamika masyarakat secara keseluruhan. Ya, semakin menguatnya industrialisasi dalam sistem ekonomi masyarakat kontemporer membuat semakin berartinya hubungan ini baik dalam konteks sistem produksi maupun tatanan masyarakat yang lebih luas. Perkembangan industrialisasi juga berlangsung dalam tatanan ekonomi Indonesia juga diikuti oleh sejumlah perkembangan yang menarik, termasuk berbagai permasalahan yang mengiringinya. Sekarang saya ingin menjelaskannya secara sosiologis. Posisi pekerja atau buruh di Indonesia tidak pernah bebas sebagai pencarian kerja yang kurang memiliki keterampilan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Di satu sisi, mereka terpaksa bekerja pada orang lain atau majikan. Dan di sisi lain, majikan memiliki otoritas untuk menentukan persyaratan pekerja atau buruh. Nah, istilah buruh di mata masyarakat Indonesia nampaknya masih terkesan negatif, di mana istilah tersebut kurang menguntungkan dengan beberapa alasan sebagai penyertaannya. Yang pertama, ada buruh, ada majikan, sehingga menimbulkan kesenjangan yang tidak setara dan menimbulkan
polarisasi kasta atau kelas yang berbeda kepentingan. Yang kedua, kata buruh menimbulkan konotasi sebagai kelompok tenaga kerja dari golongan bawah yang bekerja dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik dan bukan mengandalkan pemikiran atau daya nalar. Yang ketiga, masih ada kesan di masyarakat kata buruh teringat dengan ajaran Marxisme atau setidak-tidaknya dengan gerakan 30 September di mana saat itu buruh tani sebagai Barisan Tani Indonesia sebagai salah satu organisasi PKI. Nah, di samping itu, buruh dianggap sebagai kelompok kelas yang dapat dieksploitisir oleh majikan sebagai budak atau dieksploitasi sebagai perbudakan. Nah, dengan tidak mengindahkan hak asasi manusia atau HAM, bahkan sampai saat ini buruh masih dianggap sebagai kelompok yang selalu berusaha untuk menghancurkan majikan pengusaha dalam memperjuangkan hak-haknya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan buruh dalam sejarahnya ada pada zaman kolonial Belanda, penjajahan Jepang, Orde Lama dan Orde Baru. Nah, pada zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1619 sampai dengan 1942, politik kolonial menjadi salah satu variabel penting yang menentukan nasib kaum buruh dan penyelesaian masalah-masalahnya selama penjajahan Belanda. Orientasi ekonomis agraris menciptakan dan membutuhkan demikian banyak tenaga kerja buruh bagi kepentingan perkebunannya. Hubungan perburuan pada masa kolonial Belanda dibentuk atas dasar paksaan. Konflik-konflik perburuan selalu ditangani melalui cara-cara koresif. Nah, sedangkan pada penjajahan Jepang, tepatnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang. Jepang hanya 3,5 tahun menjajah bumi Nusantara, walaupun waktu yang singkat tapi meninggalkan bekas yang mendalam dengan kekejamannya. Kegiatan buruh pada masa kekuasaan Jepang diselenggarakan melalui Kesatuan Masyarakat Terkecil atau Tinariguni. Dengan cara serupa juga dikerahkan itu romusa atau prajurit ekonomi. Nah, sedangkan pada masa Orde Lama, nasionalisme perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1957 yang sebenarnya dipelopori oleh Serikat Buruh telah menetapkan banyak perwira militer di pucuk pemimpinan perusahaan negara seperti Ibnu Sutowo di perusahaan minyak negara yang kemudian berkembang menjadi Pertamina. Hubungan peburuhan diwarnai dengan pengambil alihan perusahaan Belanda oleh pemerintahan Indonesia. Nah, gerakan buruh dan politik pada masa Orde Lama tanggal 15 September 1945 terbentuk Barisan Buruh Indonesia yaitu BBI. Dari hasil pemikiran anggota-anggota, BBI dibentuk sebagai front buruh tunggal untuk mengambil alih perusahaan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah. Tetapi belum sebagai serikat buruh, gerakan buruh mendapat artikulasi politik yang berlebihan sehingga isu-isu hubungan kerja dan kesejahteraan buruh menjadi tersingkir. Periode politisasi pada masa Orde Lama ini sangat penting karena pada masa Orde Baru kelak hal ini mendapat respon berupa depolitisasi gerakan buruh yang akhirnya berpengaruh besar pada pola hubungan industrial. Nah, sedangkan pada masa Orde Baru merupakan sejarah awal dari kondisi buruh dan hubungan industrial pada era Indonesia modern. Nah, pada periode ini bentuk-bentuk kapitalisme industri mulai muncul secara lebih progresif serta mendapatkan respon yang beragam baik dari pemerintah sebagai penguasa ekonomi politik maupun dari buruhnya itu sendiri. Nah, dimensi politik gerakan buruh pada Orde Baru pada periode ini gerakan perubahan bangkit kembali mulai dari skala kecil. Isu-isu HAM yang berkembang serta dukungan yang berasal dari LSM, gerakan mahasiswa, serta kantung-kantung komunitas industrial menjadi embrio gerakan buruh dari skala kecil. Nah, sejak tahun 1990
Dinamika konflik antara buruh, modal, dan negara mulai meningkat, yang antara lain dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pemogokan buruh. Nah, pasca Orde Baru juga, peralihan kondisi politik pasca pemerintahan Soeharto merupakan suatu fase penting dalam sejarah perburuan Indonesia. Peralihan ini telah membuka peluang yang lebih besar bagi arus gerakan demokratisasi yang bergaung kuat di tingkat masyarakat atau civil society. Dalam dunia perburuan, peluang semacam ini dibuka dengan sejumlah peristiwa kunci penting. Melemahnya peran negara sebagai dampak dari desentralisasi menjadikan gerakan buruh semakin kehilangan kekuatan strukturnya. Nah, oleh sejumlah serikat berusaha untuk mengubah orientasi gerakan dari sekedar gerakan ekonomi menjadi gerakan sosial. Nah, gerakan buruh berusaha untuk mencari sinergi dengan gerakan-gerakan lain dalam masyarakat sebagai sebuah upaya untuk memperoleh hak sosial ekonominya. Nah, sebagian lain mengembangkan pola hubungan yang akomodatif terhadap negara bahkan kepentingan modal. Nah, selanjutnya sekarang ini tentang industrialisasi dan perubahan sosial. Industrialisasi menjadi salah satu strategi pembangunan ekonomi nasional yang dipilih sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat selain pertanian dan jasa. Nah, kebijakan industrialisasi sudah dimulai sejak pertama kali negara ini berdiri. Pola perkembangan ini mengikuti kecenderungan global, tak kalah dengan negara-negara yang sedang berkembang meletakkan prioritas pembangunan ekonominya melalui strategi industrialisasi tersebut guna mengejar ketinggalannya dari negara-negara industri yang maju. Nah, namun hal ini masih dibatasi oleh lemahnya pemodal, sehingga pemerintah di negara berkembang cenderung mengambil alih peran ekonomi dengan tujuan mempercepat penumbuhan sosial ekonominya. Strategi ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan negara dari impor produk jadi, tetapi juga meletakkan basis industrialisasi melalui penanaman modal asing guna memenuhi kebutuhan pasar domestik. Nah, yang berikutnya itu yaitu daya dorong. Daya dorong perekonomi industri semakin kuat pada awal tahun 1980-an. Nah, ketika pemerintah Soeharto mengalihkan kebijakan pembangunan industri dari modal isi kepada industri orientasi ekspor atau IOE. Dengan kebijakan ini, industrialisasi lebih dipercepat dengan membuka sebanyak mungkin peluang bagi penanaman modal asing. Kondisi ini semakin membuat Indonesia terintegrasi ke dalam sistem perekonomian global. Nah, yang berikutnya itu adalah hubungan negara pemodal juga berpengaruh terhadap buruh. Nah, sebagai suatu kategori sosial dan kelas sosial yang mengambil perannya dalam dinamika masyarakat maupun dinamika hubungan industrial, perkembangan ekonomi politik industrialisasi di Indonesia selama beberapa puluh tahun ini telah memberikan warna bagi perkembangan posisi buruh itu sendiri. Nah, yang berikutnya itulah pengertian buruh. Pada dasarnya merujuk pada orang yang bekerja untuk orang lain atau suatu kolektif dan menerima upah karena pekerjaannya. Itu pengertian mengantarkan konsep buruh yang sangat luas. Nah, yang berikutnya lagi adalah kelompok buruh. Ini mempunyai kontribusi ekonomi yang sangat signifikan terhadap perubahan ekonomi negara. Secara horizontal, kelompok pekerja dan kelompok pengusaha berada dalam struktur sosial yang memberikan keduanya ruang untuk menjalankan fungsi secara timbal balik. Jika dilihat dengan teori pertukaran yang berpendapat bahwa sebagian besar kepuasan manusia bersumber pada tindakan manusia lain, dua struktur kelompok ini membentuk suatu integrasi hubungan. Nah, yang berikut, secara vertikal hubungan antara buruh dan majikan
digambarkan sebagai dominasi majikan terhadap buruh. Secara normatif, dalam undang-undang ketenagakerjaan ditetapkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan buruh lebih dari 25 orang sudah harus memiliki serikat pekerja di tingkat unit kerja serta perjanjian kerja bersama atau PKB atau Collective Labor Agreement atau CLE. Nah, jadi kesimpulannya, jadi dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya menarik kesimpulannya, yakni kesimpulannya itu secara sederhana hubungan buruh, modal, dan negara ini sangat berarti bagi masyarakat karena turut menentukan bagaimana institusi ekonomi dalam masyarakat berfungsi dan menyumbangkan pada keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, semakin menguatnya industrialisasi dalam sistem ekonomi masyarakat kontemporer membuat semakin berartinya hubungan ini, baik dalam konteks sistem produksi maupun tatanan masyarakat dan yang lebih luas. Oke teman-teman, sekian dari saya penjelasan tentang hubungan buruh, modal, dan negara. Mungkin bila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas, mohon dimengerti, soalnya kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih.